Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome back to my YouTube channel SMR 04 Pembelajaran. So, how are you today? Hopefully you are well. Okay, don't forget to keep healthy, stay at home and be happy. Before we are going to our lessons today, please be sure to subscribe and don't forget to click on the ring button so you will not miss any notification when I upload a new video. Okay, our lessons today is still about past continuous tense and this is part 2. So, let's begin to discuss. Okay, students, di video pembelajaran kali ini kita akan bahas mengenai past continuous tense untuk fungsi yang kedua dan ketiga. Nah, pada fungsi yang pertama di video pembelajaran sebelumnya kita review sedikit agar lebih paham bahwa past continuous tense itu adalah aturan aturan pembentukan kalimat di mana kita gunakan untuk membicarakan kejadian atau kegiatan yang sedang terjadi atau sedang berlangsung pada waktu tertentu di masa lampau. Jadi kegiatannya sedang terjadi, sedang berlangsung, namun pada waktu tertentu di masa lampau. Nah, untuk time expression itu kita bisa menggunakan keterangan waktu seperti yesterday, yaitu adalah kemarin ya. Kemudian bisa last night, tadi malam. Atau kita bisa menggunakan at this time, yesterday, pada jam ini, pada waktu ini kemarin. Atau kita juga bisa menggunakan bentuk time expressions yang lebih spesifik ya, menggunakan waktu seperti at 5 a.m. this morning, pada pukul 5 pagi ini. Oke. Jadi jelas ya keterangan waktu yang dipakai dalam bentuk masa lampau dan kita bisa tambahkan spesifik waktu atau keterangan waktu yang lebih komplitnya lengkap. Oke, untuk fungsi yang kedua dari past continuous tense adalah untuk menunjukkan bahwa ada aksi yang berdurasi panjang atau long actions dan juga ada aksi yang berdurasi pendek atau short action. Jadi di sini maksudnya apa? Ada dua kegiatan ya, dimana past continuous tense ini dapat digunakan untuk mengungkapkan atau menyatakan dua kegiatan yang terjadi, namun satu long action, kegiatan yang durasinya panjang, dan satu kegiatan yang durasinya pendek. Nah, kegiatan yang long action atau berdurasi panjang itu dapat diartikan sebagai kegiatan yang sedang berlangsung. Ya, sedang berlangsung, sedang terjadi pada waktu itu dan berkemungkinan kegiatannya itu masih berlangsung lama ya pada waktu lampau. Nah, sementara kegiatan yang sifatnya tadi adalah short action atau yang berdurasi pendek, kegiatan itu datang pada saat kegiatan yang tadi sedang berlangsung ya, kegiatan yang satunya datang dan berhenti pada waktu itu. Jadi kegiatannya yang short action ini selesai pada waktu itu. Nah, jadi di sini kita akan menggabungkan dua tenses ya, dimana untuk membicarakan dua kegiatan ini kita menggunakan long action, di mana long action ini menggunakan past continuous tense karena dia sedang berlangsung. Kemudian kita gabungkan dengan kegiatan yang sifatnya short action yang terjadi di masa lampau dan itu sifatnya durasinya pendek ya karena selesai pada waktu itu, yaitu menggunakan simple past tense. Lalu dihubungkan dengan conjunction when yang artinya adalah ketika. Oke, nah di sini kita agar lebih paham ya, coba dilihat pola kalimatnya dimulai dari subject plus to be, di mana to be-nya adalah was atau were, and then follow it by verb 1 ing, diikuti oleh verb 1 ing ditambah dengan komplement. Nah, komplement adalah pelengkap ya, sebuah kalimat dapat berupa kata benda, sifat maupun kata keterangan. Lalu ini merupakan past continuous tense ya, past continuous tense. Jadi kalimat pertama past continuous tense, lalu kita hubungkan dengan conjunction when. Setelah conjunction when baru diikuti dengan simple past tense
atau kegiatan yang sifatnya short action ya, yang berdurasi pendek itu menggunakan simple past tense, di mana polanya adalah subjek ditambah dengan verb to atau kata kerja bentuk kedua. Oke, agar lebih paham, coba diperhatikan contoh berikut ini. Nah, untuk siswa di rumah boleh ya, silakan ambil kertas dan juga alat tulisnya. Kita coba sama-sama untuk membuat kalimat di dalam bahasa Inggris ya, dengan menggunakan pola past continuous tense yang ada di atas. Oke, kalimatnya adalah, ini example ya, contoh. Saya sedang tidur ketika mereka memasak di dapur pada pukul 5 sore kemarin. Nah, ini artinya adalah ada dua kegiatan, yang mana satu kegiatan yang sifatnya adalah long action dan satu kegiatan lagi sifatnya adalah short action atau kegiatan yang berdurasi pendek. Nah, kegiatan yang sedang dilakukan itu adalah long action, maka kita harus menulisnya dalam bentuk pola past continuous tense. Sementara kegiatan yang berdurasi pendek akan kita tulis dalam bentuk pola simple past tense sesuai dengan pola yang sudah dijabarkan tadi. Baik, siswa di rumah, silakan dipersiapkan kertas dan juga pulpennya untuk mencoba latihan berikut ini. Ayo kita coba untuk mengubah kalimat ini ke dalam kalimat past continuous tense yang menggunakan conjunction when. So, are you ready? Let's try. Okay, let's see. I was sleeping when they cooked in the kitchen at 5 yesterday afternoon. Ada dua kegiatan, di mana kegiatan di kalimat pertama merupakan kegiatan yang berdurasi panjang karena sedang dilakukan, dan berkemungkinan kegiatan ini akan berlanjut pada waktu tertentu di masa lampau. Sementara pada kalimat kedua atau kegiatan kedua, mereka memasak di dapur, adalah kegiatan yang berdurasi pendek sehingga kita harus menulisnya di dalam bentuk simple past tense, dan ini berkemungkinan pada pukul 5 mereka telah selesai memasak di dapur. Okay, so have you got it? Nah, untuk pemahaman lebih lanjut, ayo kita lihat second example. Nah, di sini ada shop dan juga come. Jadi kata kerja dasarnya adalah shop, berbelanja, dan come, datang. Jika kita ubah dia ke dalam bentuk verb 1ing, maka shop harus double P, maka menjadi shopping. Dan juga kalau dia come itu kita jadikan verb 2, maka dia menjadi come. So, ibu saya sedang berbelanja di pasar ketika saya datang pukul 10 pagi tadi. Nah, ini adalah waktu tertentu di masa lampau. Keterangannya jelas ya. Maka, bagaimana cara kita mengubahnya ke dalam bentuk past continuous tense? Ya, harus kita sesuaikan dengan pola yang sudah dijabarkan tadi. Ayo kita coba. Okay, my mother was shopping in the market when I came at 10 a.m. this morning. Nah, which one is the long action and which one is the short action? Ya, yang merupakan kegiatan durasi panjang adalah kalimat pertama, yaitu adalah sedang berlangsung menggunakan verb 1ing. Sementara short action adalah kegiatan yang kedua ketika saya datang pada pukul 10 pagi. Jadi kegiatannya berakhir ya, pada pukul 10 dia datang, sementara ibunya masih sedang berbelanja di pasar. Dan berkemungkinan mungkin bisa pukul 11 atau 12 kegiatan ibu masih berlanjut pada waktu itu. Oke. Fungsi selanjutnya dari past continuous tense adalah untuk membicarakan atau menyatakan dua kegiatan yang sedang berlangsung di waktu yang sama di masa lampau. Jadi ada dua kegiatan yang sedang dilakukan di waktu yang bersamaan. Nah, untuk fungsi ini kita menggunakan conjunction atau penghubung, yaitu adalah while yang artinya adalah sementara. So let's see the forms of the past continuous tense. With while. Oke, this is the form ya, merupakan pola untuk menyatakan
dua kegiatan yang sedang berlangsung bersamaan di waktu tertentu di masa lampau. Jadi kalau kita ingin menyatakan dua kegiatan yang sama-sama sedang berlangsung pada waktu tertentu di masa lampau, nah ini polanya. Jadi dimulai dari subjek, diikuti oleh to be, di mana to be-nya was atau were, dan diikuti oleh verb 1 plus ing, ya, kata kerja pertama tambah ing, dan diikuti oleh complement atau pelengkap. Kemudian ditambah dengan while, ya, conjunction-nya yang artinya sementara. Kemudian diikuti lagi oleh past continuous tense. Jadi subjek plus to be lagi, was atau were, plus verb 1 ing lagi, kemudian plus complement. Jadi kiri dan kanan itu adalah past continuous tense. Kalimat pertama adalah past continuous tense dan kalimat kedua juga past continuous tense. Why? Kenapa? Ya, karena kedua kegiatannya ya berlangsung bersamaan, ya, sama-sama sedang berlangsung, jadi dia continuous. Oke, let's see the examples below. Nah, di sini sudah ada kata watch dan kata read. Nah, watch artinya adalah menonton, sementara kalau kita jadikan dia verb 1 ing berubah menjadi watchings, ya. Kalau objeknya television, watchings television. Dan ada read artinya adalah membaca, kemudian apabila sedang membaca berarti reading, dan reading a newspaper sedang membaca sebuah koran. Jadi kalimatnya adalah saya sedang menonton televisi sementara saudara perempuan saya sedang membaca sebuah koran. Jadi ada dua kegiatan yang sama-sama sedang dilakukan. Kapan waktunya? Mereka misalnya saya sedang menonton televisi sementara saudara perempuan saya sedang membaca sebuah koran pada pukul 9 pagi tadi misalnya. Jadi ini adalah dua kegiatan yang sama-sama dilakukan pada pukul 9. Sedang dilakukan ya, tapi waktunya sudah berlalu. Oke, are you ready? Come on, mari kita lihat bagaimana cara mengubahnya ke dalam past continuous tense. I was watching television while my sister was reading a newspaper at 9 a.m. this morning. Jadi kita menggunakan to be was ya keduanya, karena memang I, she, he, it itu menggunakan to be was. Nah di sini my sister itu dapat diganti dengan subjek she ya. Jadi kita bisa menggunakan to be-nya was karena dia subjek tunggal. Nah di sini ada dua kegiatan tadi ya yang sama-sama dilakukan, maka kalimat pertama menggunakan past continuous tense, kemudian dihubungkan dengan while yang merupakan conjunction yang artinya sementara, dan kalimat kedua juga past continuous tense karena pukul 9 mereka sama-sama melakukan kegiatan. Oke, berakhir sudah video pembelajaran kita kali ini mengenai materi past continuous tense part 2. Thank you for watching and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you for the next lesson.